bersama. Terangi mata hati kami, agar kami dapat memahami betapa luar biasa kekayaan kemuliaan yang telah Kau sediakan bagi kami orang-orang kudus-Mu, dan betapa dahsyat kuasa-Mu yang tanpa batas itu yang telah Kau berikan kepada kami orang-orang percaya-Mu. Berikan juga kami roh hikmat dan wahyu untuk kami dapat bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan secara baik dan benar, serta karuniakan kami segala hikmat dan pengertian yang benar, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dengan sempurna. Dalam pimpinan Roh Kudus-Mu kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita semua katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan sebagai hambanya saya persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mempercayakan saya juga mengambil bagian di dalam penata layanan kebenaran firman Tuhan di sidang terhormat dan mulia ini, sidang Sinode Raya ketiga dari Sinode Yakin. Dan terima kasih untuk Eporus kami, ketua umum kita semua, yang telah mendaulat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan salut buat Pak Raja Amin Sirait dengan tim yang luar biasa yang telah memfasilitasi sidang sinode ini berjalan dan kelihatannya amat sangat megah. Ya, penyambutan yang indah dan masuk kategori spektakuler. Haleluya. Apalagi kami disambut di pinggir laut air tawar. Dan sangat mengejutkan lagi ketika dikatakan ternyata kita ada di kepingan surga. Luar biasa. Amazing. Saudara, saya masih lihat saudara masih ada beberapa yang belum senyum buat saya. Iya, terutama bendahara di belakang agak masam juga mukanya. Orang benar. Ya, saudara-saudara, jujur saya agak gemeteran ini berdiri di depan saudara. Ini orang-orang yang hebat semuanya. Ya, siapakah hamba ini kan? Iya. Ya, itu sebabnya kalau saya boleh berdiri di sini, sungguh ini adalah anugerah. Ya, supaya saya nggak berpanjang lebar, nggak perlu saya perkenalkan diri. Karena dari kemarin sudah banyak yang kita kenal-kenalan lah. Lebih banyak kita perlu mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini saya bersyukur karena saya juga percaya kepada Inang Eporus untuk khotbah 3 jam. Haleluya. Jadi sabar Bapak pemerintah ya. Ada waktunya Bapak akan jadi sambutan. Biar dulu duta besar kerajaan surga. Amin. Oke. Saya mulai dari mana ya? Begini, ini kan bicara tema persatuan. Dan saya sudah diwanti-wanti tidak boleh meleset. Pak Ketum sangat tegas. Harus bicara persatuan. Dan bukan cuma bersatu, tapi rukun. Amin. Jangan duduk diam, tapi diam-diaman. Ada beda itu. Diam dengan rukun. Apalagi kita bicara konteks rumah besar. Ini kan rumah Tuhan, yakin itu rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu besar, banyak kamarnya. Jadi yang sudah punya kamar, diam-diam aja di kamarnya. Jangan ganggu kamar orang. Ya. Yang belum punya kamar kasih tahu, masih banyak kamar tersedia. Supaya mereka bisa datang di rumah besar yakin. Amin. Kenapa saudara nggak tepuk tangan? Kurang yakin. Mesti diperiksa benar-benar ini. Ya. Saudara-saudara,
Saya mau bicara dulu soal Menara Babel. Sebenarnya kalau lihat Kejadian 11 ayat 1 itu bicara pada mulanya manusia itu satu bahasanya, satu logatnya. Ya kan? Ya. Coba periksa dulu baik-baik. Kita bicara dari ini karena ini hamba Tuhan semua, ada pendeta semua. Apalagi zaman sekarang, Pak. Kalau pendeta bicara harus punya data. Ya. Itu bahasa sudah mana dalilnya? Mana dari? Ngeri kali ya. Jadi mesti bicara pakai data ini. Haleluya. Ya. Kita lihat di sini. Sama-sama kita baca. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Yes. Anda tahu manusia pertama kali pakai bahasa apa? Bahasa Batak. Kalau lihat sejarah Batak ini kan, wah iya. Ngeri kali bagus ini. Karena ada logatnya. Hanya orang Batak yang kental kali logatnya kan. Ada teman saya Pak Rajamin, pendeta. Namanya memang ke-Inggrisan, Stephen. Ya. Nggak mau dia pakai marganya. Saya bilang, kenapa kau mau pakai margamu? Nggak bagus lah bawa suku, gitu kan. Jadi dia nggak mau ketahuan di orang Batak. Memang dia lama tinggal di Inggris juga. Tapi kalau dia ngomong, kental kali Bataknya. Mau pasel-pasel. Nah itu yang saya bilang, wah jangan kau malu kita lahir dari mana. Karena soal kelahiran itu bicara takdir. Kita sudah ditetapkan lahir dari bangsa Batak. Kita harus bangga jadi orang Batak. Amin. Saya bangga jadi orang Manado. Ya, tapi saya suka banget orang Batak. Makanya gua ambil satu bolunya ya. Apa maksudnya tepuk tangan ini? Enggak bisa. Jadi satu bahasanya dan satu logatnya. Maksudnya apa? Manusia sejak awal itu bersatu. Yes. Cuma karena pemberontakan. Dan pemberontakan ini dari mana dipicunya? Dosa. Pemberontakan dari Eden itu menular ke seluruh bumi. Dan akhirnya ada seorang yang bernama Nimrod. Inilah bapak pemberontak. Yang kemudian menggiring seluruh manusia itu bersatu untuk apa? Melawan Tuhan. Saudara-saudara, Nimrod itu kata yang paling kuat. Tetapi Nimrod juga punya pengertian pemberontak. Gitu. Sehingga saudara-saudara, saya bicara dari awal soal Menara Babel ini karena coba saudara lihat. Mereka ini satu bahasanya, satu logatnya, dan mereka bersatu untuk membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Dalam pemahaman saya, mereka ingin membuktikan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Ya, ini paradoks berpikir. Karena persatuan mereka itu persatuan yang tidak sehat. Kalau persatuan itu sehat, tidak mungkin Tuhan turun dan mengacau balokkan bahasa mereka. Membuat mereka terpecah-pecah. Tuhan yang membuat umat manusia itu terpecah belah. Dengan apa? Memecah belah bahasa mereka. Mereka sudah tidak saling mengerti bahasa masing-masing. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mau gali lebih jauh nanti nggak cukup waktunya. Tapi saya cuma mau katakan bahwa disinilah mula pertama kali perpecahan itu terjadi. Dan Tuhan yang melakukan itu. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena motivasi persatuan manusia itu sudah dirusak oleh dosa. Amin, saudara.
Nah, perjalanan berlangsung. Daud di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 kita lihat tadi. Itu sebenarnya bahasa doa. Alangkah indahnya kalau saudara-saudara duduk diam dengan rukun. Sebab dengan kerukunan seperti inilah berkat Tuhan akan diperintahkan ke sana. Amin. Itu harapan, Daud itu masih harapan. Ya. Ya, harapan dan doa ini. Karena dia tahu bahwa mempersatukan manusia ini susah. Saudara-saudara yang kasih, manusia saja susah dipersatukan. Apalagi pendeta. Itu toh. Makanya kenapa ada yakin? Itu akarnya, Bang. Supaya pendeta-pendeta yang terpecah belah masalah doktrin, masalah budaya, masalah primordialisme dan segalanya itu bisa nyatu di rumah Tuhan. Amin. Yakin. Masih banyak yang kurang yakin kan? Itu dia. Terasa dalam diri dampaknya. Bahkan pemerintah pun kurang yakin. Ngeri-ngeri nih. Padahal pemerintah itu hamba Tuhan nama. Mestinya kita kompak. Bagaimana kalau kita tepuk tangan bersama-sama? Haleluya. Ini baru kompak ini. Jadi saudara yang kasih, kalau kita bicara soal harapan Daud supaya semuanya yang sudah terpecah belah ini bisa nyatu. Amen. Itu harapan yang mulia. Doa yang dikenang Tuhan itu supaya kita bersatu. Dan saudara, hanya Yesus yang bisa wujudkan itu. Amen. Ketika Yesus mati, bangkit dari antara orang mati. Dan saudara tahu kemudian orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, para pemercaya Yesus, mereka itulah yang disebut dengan tubuh Kristus. Satu tubuh, dia kepalanya. Kita ini anggota tubuh Kristus. Makanya saudara-saudara, perbedaan itu pasti ada. Tangan tidak mungkin sama dengan kaki. Betul saudara? Betul. Dan jangan paksa kaki supaya bisa jadi tangan. Gak bisa. Ada pula organ di bagian kepala, di bagian kepemimpinan. Ini ada pemikir, ada otak. Mestinya para pemimpin yang bersifat konseptor atau pemikir itu gak usah nampak. Karena otak juga nggak nampak. Tapi yang nampak itu adalah mata, mulut, hidung, telinga. Inilah organ yang nampak. 5 panca indera kita ini. Ya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa tidak bisa mata dipaksa jadi mulut, telinga dipaksa jadi hidung, dan begitu seterusnya. Artinya, sebagai anggota tubuh Kristus dalam segala perbedaan kita, nggak usah saling memaksakan. Ini salah satu rahasia kalau kita mau bersatu. Iya. Tapi kalau Pak Petrus mau paksakan saya untuk sama dengan beliau, yang tidak suka sarapan pagi misalnya, ya, ini kan agak susah. Saya orang yang kalau begitu bangun cari makan emang. Nah beliau kan tidak. Beliau nanti siang baru makannya lahap. Beda. Gitu loh. Ini contoh. Jangan pula dendam Pak, saya nggak diundang lagi pelayanan gitu. Jadi saudara, perbedaan itu yang kita mau bicarakan soal bagaimana kita nyatu dengan kesadaran. Kesadaran itu penting. Karena banyak hamba Tuhan nggak sadar-sadar. Gitu loh. Selalu mau paksakan.
nggak sama kita. Iya. Doktrin kita beda. Wah, Eporus kita lebih ganteng dari Eporus yang lain maksudnya. Jadi saudara, nggak bisa kita paksa. Sudah begini diciptakan Tuhan. Bahkan kuku jari kita ini ada di 10 jari. Walaupun sama-sama kuku jari kelingking tangan, tapi kalau dia kiri, nggak bisa pindah ke kanan. Betul saudara? Betul. Dia jari tengah, nggak bisa pindah ke telunjuk. Dia tetap tengah. Jangan salah pahami nih, ini saya kasih contoh saya ini. Saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, ini dulu yang pertama poinnya. Kita sadar dulu aja bahwa kita memang berbeda. Tapi kita dipersatukan. Amin. Dengan satu dasar. Yes. Yaitu kasih karunia Kristus. Bahasa lainnya kasih karunia itu anugerah. Dan Anda tahu Yesuslah anugerah kita. Makanya kenapa namanya yakin. Yesus anugerah dan kebenaran untuk Indonesia. Amin. Jadi kalau Indonesia tidak ada yakin, tidak ada anugerah Tuhan. Haleluya. Kalau di Indonesia nggak ada yakin, dia akan nggak mengalami kasih karunia Yesus. Ya, pede dikit boleh dong. Tahu Bapak pemerintah kita pulang dia berpikir-pikir, aku mau pindah ke yakin. Amin atau aman? Amin. Amin dan aman. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah bisa punya perspektif seperti ini, ya, yang berikutnya saya mau kasih tahu sama kita. Paulus kemudian mengulangi ini dalam Filipi pasal 2. Ini nasihat yang indah. Saya berusaha berkhotbah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pasal 2 ayat 1 mulai. Kita baca ya. Jadi karena dalam Kristus. Ingat ini, dalam Kristus. Bukan dalam agama, bukan dalam sinode gereja, tapi dalam Kristus. Harus yakin. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Jadi kalau orang bilang dia ada dalam Kristus, tapi tidak ada nasihat. Nasihat itu dimulai dari kita menasihati diri kita sendiri baru orang lain. Yes. Nggak bisa kita mau nasihati orang, tapi orang diri kita nggak nasihati. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat berikutnya, nah, perhatikan baik ini Bapak Ibu. Ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, titik 2. Hendaklah kamu apa? Sehati sepikir. Ini isinya persatuan itu begini. Persatuan unity. Seperti begini Pak. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih. Satu jiwa. Satu tujuan. Coba lihat. Isinya persatuan ini Pak. Sehati sepikir. Apalagi itu tadi? Sebentar Bu. Jangan sampai tidak taat ya. Ikuti. Jangan suka ngelawan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih. Satu jiwa. Satu tujuan. Saya nggak perlu jabarkan ini. Ini semua ahli Taurat semua yang di sini. Jadi nggak perlu dijabarkan. Masing-masing punya interpretasi. Yes. Merdeka. Merdeka. Itu aja. Tapi tidak mungkin saudara nggak paham ini. Sehati sepikir. Ya. Dengan, nah ini baru yang ketiga nah. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan
atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi orang-orang yang melayani tapi suka mengutamakan kepentingannya sendiri dan suka dipuji-puji, ini yang membuat kadang-kala perpecahan. Orang yang egois, ya, hamba Tuhan yang suka Gak bisa di mana, Pak? Tolong, mana security? Ini mengacaukan ibadah ini. Konten pula. Aduh. Udah hilang khotbah. Nyari-nyari itu jual rumah. Aduh. Jadi saudara-saudara, tidak boleh kita melayani tapi mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Nah, saya mau tanya, terutama bapak-bapak yang baru bergabung dengan Yakin. Pertanyaannya saya buat halus. Saya yakin bapak masuk di Yakin tidak cari kepentingan diri sendiri. Amin. 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 Ya. Biasanya di sinode lain itu yang punya kepentingan. Bahkan pendeta-pendeta di sinode yang sudah besar sekali, kepentingannya apa? Supaya dapat dukungan gereja untuk menjadi bupati, untuk menjadi calon legislatif, untuk menjadi calon gubernur. Pendeta itu yang saya bilang, waduh, saya senang kemarin saya bicara sama Pak Rajamin, Pak, kenapa nggak calon gubernur di Sumatera Utara? Beliau bilang, enggak, saya baca di satu tulisan artikel surat kabar, ini tipe pemimpin yang rendah hati. Amin. Beliau berkata, bukan kapasitas saya tahu diri. Pak, sebentar saya akan menortor. Tangan saya buka. Manorter deh. Nah, saya betul baca di beberapa media itu. Kan saya begini-begini juga suka mengintai. Nama saya Joshua, bos. Mengintai pertama. Mata-mata pertama di dunia. Joshua dan Caleb. Yes. Jadi kalau saya mengintai nggak mungkin salah. Akhirnya beliau bilang cukup di level bupati. Tapi ketika saya bertanya kemarin, Pak, kenapa nggak jadi bupati? Beliau bilang, saya mau jadi bishop saja. Ini kata-kata bersayap. Bersayap. Pertama, apa kamu saingi saya? Atau kedua, memang mau jadi bishop benar? Karena bishop itu pengertian tertinggi. Arti bishop kan kita tahu itu penilik jemaat. Walaupun tidak selalu bicara satu sinode. Penilik jemaat yang kita bicara Samosir ini, Sumatera Utara ini, banyak domba-domba Tuhan ini yang perlu digembalakan. Yes. Betul saudara? Makanya kita mesti pilih pemimpin di Sumatera Utara. Mau jadi gubernur kah, wali kota kah, bupati kah, itu harus pemimpin yang punya perspektif spiritual biblical. Supaya apa? Dia bisa mengembalakan umat Tuhan ini. Tanah Batak, tanah yang diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kasih, pada akhirnya saya tutup khotbah ini, saya nggak lama-lama karena saya lihat di sini kita cepat lapar juga di sini. Jadi saya cepat saja, saya tutup dengan sedikit bahasan teologis tentang Pancasila. Saya
punya tesis, salah satu tesis yang saya buat tapi tidak saya akademikkan. Saya membangun Pancasila itu sebagai teologi Pancasila selain ideologi. Jadi kita bicara soal sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini sekaligus penataran P4 buat pendeta-pendeta. Karena sudah banyak sekarang, sudah tidak ada lagi kurikulum itu kan. Iya. Jadi paling tidak dalam perspektif teologis. Pak Pendeta, jangan cuma cukup menjadi pelayan atau petugas gereja. Ingat, petugas partai sudah ada. Tapi petugas gereja jangan sampai itu melekat pada dirimu. Engkau petugas Tuhan. Amin. Cuma ada di satu gereja sinoda. Kayaknya Pak Yunius nggak setuju itu. Ya, itu sebabnya ketuhanan yang Maha Esa itu bukan, makanya sila pertama itu tidak berbicara soal agama. Makanya seorang hamba Tuhan, pendeta itu harus beyond from religion. Kita harus melampaui dimensi keagamaan. Kita bukan sekedar pelayan agama, tetapi kita mestinya mengalami yang namanya bertuhan. Bukan soal beragama. Banyak orang beragama Pak, tapi tidak bertuhan. Tapi kita harus bertuhan. Amin. Artinya setiap orang, apalagi melayani Tuhan, dia harus punya pengalaman pribadi berjumpa Tuhan secara pribadi dan mengalami diubahkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dibukakan jalan keluar oleh Tuhan. Pokoknya dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Amin. Karena bagaimana orang bisa menggembalakan orang lain? Kita bisa bicara tentang pertolongan Tuhan kalau seorang pendeta tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan itu. Jadi sila pertama itu, teologi Pancasila, sila pertama. Kita, para pastor diakin ini, harus melampaui dimensi agama. Harus melampaui dimensi sinode gerejawi. Kita bukan cuma bergereja, beragama, tapi bertuhan. Supaya orang tahu. Orang bisa lihat Tuhan melalui kita Pak. Melalui pelayanan kita Bu. Amin saudara. Barulah sila kedua bisa diwujudkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa saya sampaikan ini? Saya percaya Roh Kudus tuntun saya. Kenapa? Banyak sekali pendeta-pendeta tidak menjadikan jemaatnya itu manusiawi. Jemaat-jemaat Tuhan itu bahkan sila kedua saja nggak bisa dipenuhi itu dalam teologi Pancasila. Apalagi kita bicara segenap firman Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlakukanlah jemaat yang kau gembalakan secara manusiawi, adil, dan beradab. Saya kasih contoh ya. Dulu saya lakukan itu, tapi saya bertobat. Saya nggak malu-malu akui. Dan kayaknya banyak pendeta juga mengalami perjalanan itu. Artinya apa saudara? Kita pendeta kadang-kadang tergoda memandang muka. Jadi kalau kita lihat orang yang bajunya keren, pakaiannya apalagi masuk di pekarangan gereja, mobilnya yang lalu kemudian tidak kenal pun kita sambut, suruh duduk di depan. Sementara yang kelihatannya lusuh, sederhana saja, mereka mau duduk di depan pun supaya bisa mendengar lebih jelas pendetanya berkhotbah. Ada suruhan pendeta, majelis berkata, mohon maaf, ada yang punya tempat. Itu salah satu sikap tidak beradab dalam sebuah penggembalaan. Lalu kalau ada jemaat yang sakit
atau meninggal. Kalau domba itu kurang tambun, mana majelis kita, Pak Penatua, tolong layani dulu si Polan itu ya, makankan baik-baik. Ya, saya ada sibuk pelayan sini, pendetanya bilang begitu. Tapi coba jemaatnya itu sepantar dengan Raja Min Sirait. Pendeta langsung berkemas tanpa doa. Ngiri kali. Inilah ketidakberadaban dalam penggembalaan ini. Tidak adil. Jauhlah kiranya kita menyimpang dari sila kedua teologi Pancasila ini. Tapi saya lihat di sini yakin nggak ada. Sino mau lihat sing dong. Tapi adamnya yang lebih Kalau seorang pendeta, pelayan Tuhan itu betul-betul mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dia pasti bisa mewujudkan sila kedua. Dia melayani secara manusiawi, adil, dan beradab. Setuju saudara? Amin. Yakin? Yakin. Kalau begitu salami kiri kanan, mulai sekarang layani secara manusiawi, adil, dan beradab. yakin. Yakin. Amin. Yakin. Raja Min. Jangan dulu semua, kita belum pulang ini. Kiri kanan aja. Jangan punya jiwa pemberontak. Kiri kanan dulu aja. Haleluya. Kesempatan gue kerjain di pendeta-pendeta. Saudara, setelah itu saya yakin, nggak tahu saudara, ya, barulah bisa mewujudkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Dimulai dari apa? Persatuan umat Tuhan. Bagaimana bisa bersatu, saudara? Kalau yang satu diperlakukan istimewa, yang lain tidak. Kalau yang satu ditelantarkan, yang lain tidak. Hamba Tuhan yang satu, karena dia pintar carmuk. You know carmuk? Yes. Dalam bahasa Ibrani paling kuno, angkat telur. Camat. Ya. Bagaimana orang bisa merasa menyatu? Ya. Tapi kita bersyukur, kita punya ketua sinode. Selain rendah hati, Amin. dia merangkul semua. Amin. Iya. Sebentar saya menortor. Persatuan. Kalau kita sudah bersatu, kerakyatan yang dipimpin, kita ini rakyat kerajaan sorga. Amin. Kita bukan cuma rakyat Indonesia. Kita kan punya dua kewarganegaraan. Betul kan Pak Pendeta? Warga negara Indonesia dan warga negara sorgawi. Bayangkan, kalau kita ini rakyat kerajaan sorga, jemaat yang kita pimpin itu rakyat kerajaan sorga, maka mereka harus dipimpin oleh apa? Hikmat, kebijaksanaan. Hikmat itu datang dari Tuhan, kebijaksanaan itu olahan cara berpikir kita yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Jadi harus bijaksana dalam mengembalakan umat Tuhan. Harus berhikmat memimpin gereja. Jadi kalau tiba-tiba ada pemerintah yang bilang, maaf gerejanya mesti disegel, ditutup karena ini desakan massa. Dengan berhikmat kita berbicara sama pemerintah. Jangan melawan dengan kekerasan. Makanya pendeta juga harus dimuridkan.
discipleship, leadership, kepemimpinan juga kita harus pelajari. Kita harus tahu hukum di negara ini supaya kita tidak gampang dibodoh-bodohi. Wah, kami begitu banyak dapat masalah. Tapi saudara, dengan hikmat kita hadapi semua. Dengan kebijaksanaan. Dan saya yakin ini bisa diwujud nyatakan oleh hamba-hamba Tuhan yang bertuhan, bukan sekedar beragama, lalu menyelenggarakan pemerintahannya secara manusiawi, adil dan beradab. Dan kalau kita bersatu, saudara-saudara, pastilah kita akan sehati, sejiwa, satu pikiran, satu tujuan. Sehingga siapapun yang pimpin kita sehati untuk mendukungnya. Karena apa? Kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, loh. Tapi kita mencari kepentingan Tuhan. Itu luar biasa sekali. Tujuan kita memuliakan Tuhan. Kalau semua itu terjadi, Pak, ayat kelima, sila kelima maksud saya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah mengalami keadilan di gereja, kita diperlakukan adil, pasti kita bisa wujud nyatakan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa orang Kristenlah orang yang paling adil. Amen. Orang Kristenlah orang yang paling mungkin mewujud nyatakan keadilan sosial di mana gereja dipercayakan berada. Makanya Pak yang mewakili pemerintah, inilah gereja Sinode Yakin, Pak. Jadi kalau boleh, Amang dukunglah sekuat tenaga gereja kami yang ada di sini. Jangan dipersulit, Pak. Karena kalau dipersulit, kami bersatu berdoa bersama-sama. Ini bukan bahasa mengancam seperti bahasa. Bukan, ini bahasa hikmat. Amin. Kan jemaat harus dipimpin dengan kebijaksanaan. Jadi saudara-saudara, beliau sudah amin loh. Ya. Beliau yakin, saudara nggak amin. Itu sebabnya sampai saat ini saya percaya, Sinode Yakin tidak kebetulan diselenggarakan sinode rayanya di tempat yang namanya Kepingan Surga. Karena apa? Dari sinilah kepingan-kepingan surga itu dibawa untuk mensorgakan seluruh Indonesia. Amin. Wabillahi taufiq. Pendeta kalau pakai bahasa Arab jadi ribut bangsa-bangsa. Kalau pakai bahasa Ibrani, Yunani, Inggris, hebat. Padahal artinya sebenarnya kiranya hidayah, hikmat dari Tuhan itu menyertai kita dan kita bisa impartasikan dimanapun kita berada. Amin ya Rabb. Ya artinya amin ya Tuhan semesta alam yang maha besar. Ya, karena dia telah mengaruniakan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan itu. Amin. Alhamdulillah. Ya. Sepertinya saya sudah selesai. Dan karena saya bukan Yesus, saya harus berkata, kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Karena saya sadar saya bukan Yesus. Hanya Yesus, Pak, satu-satunya manusia di dunia tidak pernah minta maaf. Betul, Pak? Karena apa? Dia tidak buat kesalahan. Tipu tidak ada di mulutnya. Dan apapun yang dia kerjakan adalah baik, mulia. Sehingga tidak pernah kita dapati Yesus setelah berkhotbah, Yesus setelah mengajar, Yesus setelah buat apa-apa, lalu dia berdiri dan berkata, jadi songonima, mau ada untuk salah-salah kata, mohon dimaafkan. Gak pernah. Yesus gak pernah minta maaf. Karena apa? Dia Tuhan
yang tidak mungkin salah. Yes. Tapi kita hamba-hambanya ada kemungkinan kita buat salah. Mungkin gaya bahasa saya nggak cocok dengan orang tertentu. Sebagai manusia, tidak ada gading yang tidak ada retaknya. Maafkanlah aku. Oke, sesi penutup. Saya menortor dulu, jangan dulu maju. Mari kita nyanyi satu pujian.